Pria pengidap penyimpangan seksual eksibisionis yang meresahkan warga di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditangkap Satpol PP Bangkalan Bun. Pelaku yang diviralkan korbannya tersebut tertangkap tangan ketika sedang menonton video porno di sebuah taman dengan melakukan penyimpangan seksual. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menetapkan HS sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya di wilayah Bangkalan Bun. Tersangka ditangkap setelah dirinya diviralkan seorang korbannya yang mengunggah video saat pelaku kabur usai berbuat mesum. HS diduga mengidap penyimpangan seksual eksibisionis karena memperlihatkan alat kelaminnya kepada wanita. Sebelum ditangkap Satpol PP, HS yang keranjingan menonton video porno selalu melampiaskan hasrat seksualnya dengan mencari seorang wanita sebagai target. Tersangka pun berkeliling hingga sampai di perumahan Pinang Merah, Desa Pasir Panjang. Di sanalah tersangka melihat seorang wanita yang sedang berolahraga dan langsung mengeluarkan alat vitalnya. Aksi HS sontak membuat korban terkejut dan berusaha merekam pelaku agar ditangkap. Keesokan harinya, HS ditangkap Satpol PP yang curiga dengan gelagat pelaku di sebuah taman. Pelaku kedapatan sedang menonton video porno. Petugas Satpol PP teringat akan video yang viral mengenai seorang pria pelaku eksibisionis yang kabur setelah aksinya kepergok. Saya udah kebiasaan dari mulai SMP, kebiasaan masturbasi. Modus atau alasan sampai ngelakuin kayak gini kenapa? Sering nonton film. Si tersangka HS ini melihat film porno di handphone pelaku di daerah Bangkalan Bun Park. Kemudian setelah menonton film porno itu mungkin nafsu birahinya muncul, sehingga kemudian si pelaku ini mencari seorang perempuan untuk dibayangkan tubuhnya. Pelaku dikenai pasal 281 tentang norma kesopanan di muka umum dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Sementara itu pemirsa, pria pelaku eksibisionis yang sering berulah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak tahun 2018 akhirnya berhasil ditangkap. Ironisnya sasaran penyimpangan seksual pelaku adalah anak-anak. Dengan menaiki sepeda motor, pelaku berinisial MNP ini mempertontonkan alat vitalnya kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Parahnya, pelaku melakukan aksinya di depan anak-anak. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020. Namun pelaku yang sudah menikah ini baru ditangkap pada 26 Maret lalu. Di pinggir jalan dengan tujuan memperlihatkan alat vitalnya tersebut kepada pengguna jalan maupun orang yang melintas. Pada saat itu korban yang berasal dari wilayah tersebut sedang melintas dan berhasil merekam tindakan yang dilakukan oleh MNP. Korban kita ketahui anak di bawah umur berusia 14 tahun dan 11 tahun. Pelajar. Motifnya hanya untuk kesenangan belaka dan saat diperiksa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Aksi eksibisionisme telah dilakukan sejak tahun 2018. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal perbuatan cabul di depan umum dan Undang-Undang tentang Pelindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelecehan seksual juga dialami seorang gadis remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemirsa. Pelakunya merupakan seorang kakek tetangga korban. Pelaku nyaris diamuk warga setelah korban histeris mengadu kepada orang tuanya. Gadis remaja ini trauma dan harus ditenangkan keluarga setelah menjadi korban pelecehan seorang kakek yang merupakan tetangganya di Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban mengaku dilecehkan saat melintas di rumah pelaku yang sedang menjemur pakaian. Korban yang ketakutan karena perbuatan pelaku langsung melapor ke orang tuanya.
Aparat Polresta Balikpapan yang mendapati laporan kemudian menjemput pelaku di rumahnya yang sudah dipadati warga yang geram dengan aksi bejatnya. Pelaku yang bersembunyi dalam kamar lalu dievakuasi agar tidak diambuk warga dan melewati jalan pintas. Pelaku yang berusia 53 tahun ini kemudian dibawa ke Polresta Balikpapan. Namun, polisi tidak menahan pelaku dan diminta wajib lapor setelah dijamin anaknya tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti. Polisi juga meminta korban dan keluarganya untuk dimintai kesaksiannya. Yang kita berhak menahan, tapi karena kita masih mengumpulkan proses penyidikan, makanya kita sementara kita pulangkan dengan catatan wajib lapor dan ada penjaminnya, anaknya sendiri. Setiap Senin dan Kamis wajib lapor. Ya. Dugaan sementara ada korban lainnya. Untuk sementara yang beredar di medsos itu dan dari mulut ke mulut memang ada korban lain, tapi silakan kalau memang ada korban lainnya silakan melapor ke kami. Selama proses wajib lapor ini, polisi juga menunggu hasil visum korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Timur. Polisi tetap akan mengawasi pelaku yang jika terbukti mengulangi perbuatannya pada orang lain akan langsung ditahan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, seorang wanita menjadi korban begal payudara saat berjalan seorang diri di kawasan Beji. Pelecehan itu sempat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas tampak seorang pengendara motor menghampiri dan melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat berteriak sehingga warga mengejar pelaku. Aksi pelecehan seksual ini terjadi di Jalan Mahali, Beji, Kota Depok. Gak begitu tahu sih, cuman pas udah megangnya dia teriak korbannya, saya kejar, nggak kemana. Mas ngejar sendiri? Jadi kan sepi. Nggak ada orang lagi ya? Berbekal hasil rekaman dan memeriksa sejumlah saksi, polisi selidiki kasus guna mengetahui identitas pelaku. PJ melakukan upaya melakukan klarifikasi terhadap pemilik kos-kosan dan ketua RT. Kita akan selalu melakukan penyelidikan proses PJ dibantu oleh Polres Metro Depok. Polisi mengimbau kepada warga khususnya wanita yang pulang pada malam hari tetap waspada terkait minimnya penerangan di beberapa titik jalan di Depok. Masih mengenai pelecehan seksual, pemirsa, kali ini terjadi di sebuah masjid di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Seorang wanita sedang beristirahat berusaha diperkosa dua pria. Beruntung korban berhasil berteriak hingga ditolong jamaah masjid. Aksi tak terpuji Marwan dan temannya di teras sebuah masjid rekam kamera pengawas. Pemuda berusia 19 tahun ini mencoba memperkosa seorang wanita yang tengah beristirahat di lingkungan masjid. Pelaku sempat menyeret korban ke kamar mandi. Wanita yang tidak berdaya ini akhirnya menjerit ketika pelaku mencekik dan melecehkan korban secara seksual. Mendengar teriakan korban, warga di sekitar lingkungan masjid memberikan pertolongan dan mengusir para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan pelaku ke aparat berwenang. Polisi dengan mudah menangkap Marwan tanpa perlawanan. Karena kemalaman, korban beristirahat ataupun tidur-tiduran di masjid yang ada di Batu Nadwa tersebut. Kemudian pelaku datang mendekati korban, mengajak bercerita sambil merayu-rayu korban. Korban jelas keberatan karena memang tidak dikenal. Akibat ulahnya, pelaku diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang Sidempuan dan terancam hukuman 9 tahun penjara.